Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Novita Putri. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana, Prodi Sistem Informasi Akuntansi dengan NIM 5520200008. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk lebih jauhnya, silahkan simak video ini. Pajak daerah dan retribusi daerah atau disingkat PDRD. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasar Undang-Undang Pajak Daerah dengan tak mendapat imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif pajak yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Bagi kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Selanjutnya, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), biaya balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atas keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB ada dua. Yang pertama, tarif biaya balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing. Penyerahan pertama sebesar 10%, kemudian penyerahan kedua, dan seterusnya sebesar 1%. Yang berikut, khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum. Tarif pajak ditetapkan masing-masing. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan kemudian penyerahan kedua, dan seterusnya sebesar 0,075%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan dianggap sebagai untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini ditetapkan sebesar 5%. Kemudian, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air bawah tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dikenakan pajak sebesar 20%. Kemudian, pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintahan pusat. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dan pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut oleh penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Berikutnya adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pada hiburan adalah penyelenggaraan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Tarif yang dikenakan oleh pajak hiburan ini ada 0 sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Kemudian pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut oleh benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya, reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah. Reklame meliputi internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kemudian, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan listrik ini
diterapkan sebesar 10%. Kemudian, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Pajak ini dikenakan sebesar 25%. Kemudian, pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penelitian kendaraan. Pajak ini dikenakan sebesar 20%. Kemudian, pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah sebesar 20%. Kemudian, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Kemudian, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, PBB P2. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan. Pajak ini dikenakan sebesar 0,1%. Kemudian, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBHTB. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan tertentu. Pajak ini dikenakan sebesar 5%. Retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ini semua diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, retribusi jasa umum, kemudian retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut adalah retribusi jasa umum. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan, kemudian retribusi pelayanan kesampahan atau kebersihan, kemudian retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, kemudian retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, kemudian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemudian retribusi pelayanan pasar, kemudian retribusi pengujian kendaraan bermotor, kemudian retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemudian retribusi penggantian biaya cetak peta, kemudian retribusi penyedotan kakus, kemudian retribusi pengolahan limbah cair, kemudian retribusi pelayanan tera-tera ulang untuk pengutan atau pelayanan pengujian alat-alat ukur, kemudian retribusi pelayanan pendidikan, kemudian retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kemudian retribusi pengendalian lalu lintas. Yang selanjutnya adalah retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang atau sebelum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang pertama ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, kemudian retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, kemudian retribusi tempat pelelangan, kemudian retribusi terminal, kemudian retribusi tempat khusus parkir, kemudian retribusi tempat penginapan
pesanggahan atau villa, kemudian retribusi rumah potong hewan, kemudian retribusi pelayanan ke pelabuhan, kemudian retribusi tempat rekreasi dan olahraga, kemudian retribusi penyeberangan di air, dan yang terakhir retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, retribusi izin peruntukan penggunaan tanah, kemudian retribusi izin pendirian bangunan, kemudian retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, kemudian retribusi izin gangguan, kemudian retribusi izin trayek, kemudian retribusi izin pengambilan hasil hutan. Nah, buat teman-teman yang udah mengikuti video aku sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye!